Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan, saudara-saudari wartawan cybercrime-id.com, yaitu perusahaan PT Matalang Millennial Group yang sudah berdiri sejak tahun 2022. Jadi walaupun baru, media kita ini cukup dikenal kan, karena kita juga bergaul dan kita tahu tupoksi kita selaku insan pers itu apa. Jadi buat rekan-rekan semua ya, terutama yang ada di grup cybercrime, masuk media atau wartawan itu sepertinya enak ya, dan masuknya juga gampang. Cukup KK, KTP, bayar sedikit administrasi, dicetakkanlah ID card, kartu, surat tugasnya, maka dia sudah merasa sebagai wartawan. Yaitu saya juga begitu dulu, ketika mendaftar kemudian diterima dan kita menerima ID card, sudah kita bisa jalan, kita sudah bisa bilang saya wartawan dan dilindungi undang-undang kemerdekaan pers. Sebenarnya legalitas wartawan itu ada di box redaksi ya. Box redaksi ini susunan pengurus struktur organisasi media yang dipimpin oleh pimpinan perusahaan, kemudian redaksional oleh pimpinan redaksi atau pimpret. Nama kita di situ dicantumkan sebagai nama lengkap sesuai KTP, kemudian menjabat sebagai apa di situ kan. Itulah legalitas resmi dia diterima, artinya diakui di suatu media itu. Nah, adapun KTA atau surat tugas itu berguna untuk dia bekerja di lapangan, memperkenalkan diri atau sebagai ID card, identitas gitu kan. Pak, saya dari media cybercrime umpama gitu kan. Jadi bukan berarti KTA atau surat tugas itu merupakan legalitas resmi, bukan. Adapun legalitas resminya ketika dia namanya dicatatkan di box redaksi. Itu untuk buat teman-teman grup tahu kan. Nah, maka itu biasanya setelah anggota itu mendaftar dan dinyatakan diterima oleh redaksinya gitu, oleh pimpinan redaksi diterima, biasanya itu hingga 3 sampai seminggu KTA-nya dikeluarkan. Itu KTA. Nah, bahkan dulu surat tugasnya baru nyusul setelah 6 bulan. Itu. Nah, ini dibuat supaya selama dia menunggu seminggu itu, dia sudah tahu wartawan itu apa, tugas dia apa, fungsinya apa, dan dia belajar melalui grup. Itu sudah dimasukkan di grup, dia belajar melalui grup, bertanya kepada teman-teman yang senior, yang bertanya kepada pimpinan redaksinya, bertanya kepada atas-atasan dia, tugas saya apa, fungsinya apa. Kemudian mintalah panduan-panduan, sehingga setelah dia menerima KTA, dia sudah tahu saya itu apa, wartawan itu apa. Nah, gitu kan. Nah, kemudian setelah 6 bulan dia sudah matang, ngelotok ya bahasa Palembangnya itu, barulah dikeluarkan surat tugas bahwa dia mapan untuk benar-benar menjalankan tupoksi dia sebagai wartawan. Itu kan, karena di dalam masa dia mulai mendaftar, seminggu pendaftaran, kemudian sebulan, memasuki masa sebulan, 2 bulan, itu terus dididik oleh
media itu sendiri, supaya tampillah wartawan-wartawan dia sesuai dengan tupoksinya dan bisa menjaga nama baik media, kemudian bisa bekerja baik sebagaimana seorang wartawan sesuai tupoksinya, gitu kan. Nah, jadi berbeda sekali dengan sekarang ya. Sekarang ini ketika kita mau masuk media, kadang-kadang wartawan itu sendiri tidak sabaran, KTA-nya setora DM, KTA-nya mau segera dikeluarkan. Setelah dikeluarkan KTA-nya, bahkan surat tugasnya pun langsung kan di situ. Wartawan itu sendiri bingung. Saya ini bekerjanya bagaimana? Mulai dari mana? Apa yang saya harus kerjakan kan? Terus yang melindungi saya bekerja siapa? Atasan saya siapa? Dia bingung. Karena tidak ada pelatihan-pelatihan di dalamnya yang dinamakan kompeten itu, kompeten kan. Jadi bahasa UKW, uji kompetensi wartawan, itu bukan berarti sertifikat, bukan itu, bukan sertifikat. Sertifikasi UKW beda. Nah, yang nama uji kompeten wartawan itu dia diuji oleh redaksi, diuji oleh pimpinan redaksinya, diuji oleh kompeten-kompeten yang ada di dalam media itu sendiri. Layak nggak dia diterima jadi wartawan, layak nggak dia dikeluarkan surat tugas, layak nggak dia dikeluarkan KTA-nya. Setelah itu layak, maka dia sebenarnya termasuk wartawan yang sudah kompeten. Itu menurut ukuran media, karena media itu sendiri tidak gampang mendirikan media dan harus memenuhi aturan-aturan juga, terutama Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Kemudian dengan memandang ke Dewas juga kan, Dewan Pers, walaupun dia sebagai pengawas ya. Secara umum pengawas media di Indonesia ini Dewan Pers kan. Jadi ada aturan-aturan menegakkan media itu tidak gampang. Nah, tapi seperti terkesan gampang ketika kita bikin reklame di Facebook, di ini. Bagi yang ingin bergabung dengan media kami, silakan sertakan KTP, foto, dan admin, gitu kan. Kami akan segera cetakkan dan segera bekerjalah sebagai wartawan, gitu kan. Nah, jadi bahasanya mudah itu karena memang karena kemerdekaan pers sebagai hak asasi manusia itu memang mesti kita terapkan ya. Ya, tapi tetap dengan aturan-aturan dan kita harus bisa bekerja gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kita nyetak ID card, nyetak kartu tapi kita tidak tahu bahwa kita ini wartawan. Tugas wartawan itu apa? Kontrol sosial. Seluruh Indonesia ini kita yang kontrol, gitu kan. Kemudian kita juga supremasi penegakan hukum. Ketika ada hukum-hukum yang menurut kita itu tidak sesuai dengan aturan, kita punya hak di situ. Itu supremasi penegakan hukum. Kita membantu itu. Nah, jadi banyak itu. Ya, mohon maaf rekan-rekan, kadang sudah keluarkan ID card-nya tapi dia tidak tahu. Di samping itu mereka juga tidak mau tahu, tidak mau belajar kan. Itu. Padahal banyak buku panduan-panduan wartawan itu ada. Masalah legalitas ya dulu. Legalitas itu dilengkapi. Umpama mata elang ya. Mata elang kita dilengkapi dengan profil kampanye, namanya profil kampanye. Profil kampanye ini tentang struktur legalitas kita ini kan. Ini ya, surat kuasa Pimpred. Pimpinan perusahaan itu memberikan kuasa kepada Pimpred untuk mengendalikan redaksional pemberitaan dan tanggung jawab media. Nah, itu kan. Ya, ini ada contoh-contoh pengajuan ke Dinas Kominfo kan, susunan redaksi dan susunan kepengurusan badan hukum kan, PT kita kan. Ini lengkap. Ini sampai ke NIB-nya kan.
sampai NEB, sampai ke NPWP, di sini lengkap. Kemudian legalitas notaris ya, notaris perusahaan juga, di mana perusahaan mata elang didirikan, kemudian perusahaan mata elang selaku perusahaan PES mendirikan cybercrime.com. Kemudian ada juga ini macam surat tugas contoh ya, gitu kan. Itu banyak, dan itu sama kebetulan kita juga ada beberapa media yang kita pegang ya. Ini ada portal media desa kita. Ini nah peraturan Dewan Pers itu kan. Nah, peraturan Dewan Pers ini tebal, ini bukunya 27.000 nih kalau mau saya cetakkan, 27.000. Jadi kita nggak cuma cerita ini Dewan Pers ini dapat kabar dari surat kabar, kita keluar itu mengkritisi orang-orang kayak kita sendiri yang kepintaran, padahal bab-bab pasal-pasal bab-bab ayat-ayatnya ini sudah dipelajari enggak? Peraturan Dewan Pers tentang media, badan hukum media ya, kode etik KEG itu kan dipelajari enggak? Jangan cuma tahu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tapi nggak tahu isinya apa. Itu bermasalahnya di situ nanti ketika kita bekerja di lapangan, ternyata buku panduan yang sering kamu dengar atau baca di Google itu tidak bisa nolong kamu karena kamu tidak tahu isinya. Cuman tahu aja kita wartawan ini dilindungi oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99 ya, anak kecil itu bisa tahu. Tapi kamu belajar nggak isi dari Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99 itu apa? Pasal 8, ada pasal 6, pasal-pasalnya sampai ke pasal 23 kalau nggak salah itu kan. Ada itu ayat-ayatnya, ada itu kan. Dan itu tidak sama. Nah, itu masalah legalitas yang perlu kita ketahui. Kemudian KEJ, kode etik jurnalis, ada 11 kode etik harus kita pahami. Kemudian pemberitaan, apa itu wawancara, apa itu investigasi, apa itu konfirmasi. Nah, gitu kan. Nah, itu harus dipelajari sehingga kita paham sendiri. Makanya wartawan itu identik dengan orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang mengerti hukum, orang-orang yang tahu aturan. Karena dia belajar dari pengalaman sendiri, dan wartawan itu punya kode etik, punya penuntun. Gitu kan. Kita bisa, semuanya bisa nulis, bisa buat berita, kirim dengan teman, minta tulisin. Kemudian kita apalagi sekarang zaman canggih, zaman sudah pinter bikin YouTube sendiri, bikin TikTok, bikin FB sendiri, bisa kita upload itu. Tapi yang bimbing, yang tanggung jawab dengan video-video kita siapa? Gitu kan. Itu harus loh. Setiap media itu sendiri bahkan ada tempat konsultasinya itu ya. Ada kuasa hukum, ada badan hukumnya itu. Setiap media ada. Jadi kita nggak usah wanti-wanti mau cari pengacara ini pengacara itu. Ya media itu sendiri pengacaranya ada loh. Bahkan kadang 3-4 setiap media itu punya pengacara. Jadi bukan media itu sendiri-sendiri berjalan, bukan. Dia punya badan hukum, organisasi, dan badan hukumnya PT, perusahaan. Itu yang diminta dan diinginkan Dewas ya. Itu PT. Bisa koperasi, jadi punya badan hukum. Itu jadi aneh kalau kita di wartawan itu selalu mikir pengacara. Ya kita punya pengacara, itu kan. Jadi kita membuka awamnya pemikiran itu dari anggota-anggota kita sendiri, orang-orang kita sendiri dulu, supaya bisa kita sampaikan ke masyarakat dan masyarakat bisa memahami gitu kan. Nah,
banyak ini. Nah, sejarah siapa bapak wartawan di Indonesia, siapa, orang mana dia kan, orang Islam ternyata. Tapi kenapa nama-nama mereka tidak mencuat? Kurang persatuan. Jadi inilah, sekali lagi saya ingatkan kepada rekan-rekan semua, terutama cybercrime.com yang ada di grup, supaya kita terapkanlah taat aturan, mematuhi petunjuk-petunjuk, kemudian bekerja dengan profesional. Nah, untuk bekerja bisa profesional kita harus tahu ilmu-ilmunya. Nah, kita gali ilmu-ilmunya itu, kita ambil, dan jangan kita merasa puas ya dengan apa yang kita ketahui. Kadang-kadang itu beda loh. Banyak juga yang masuk media kita ini orang dari ormas ya, kemudian dia menerapkan aturan di dalam media kita sebagaimana ormas. Ya beda, ormas dengan media beda. Kalau ormas itu larinya ke Kesbangpol ya. Nah, kalau kita medianya ke Kemenkumham. Jadi aturan mainnya berbeda, walaupun tupoksinya sama. Kita sama-sama memperjuangkan hak rakyat, keterbukaan publik. Ya mungkin itu sekedar apa ya, war peringatan, atau ya terserahlah apa itu kan. Yang jelasnya ya harus begitu. Kita tidak bisa masuk media, serahkan KK, KTP, dicetak ID card, kemudian kita melancong kemana-mana itu dengan grup tidak aktif kan. Nah, akhirnya ketika ada masalah apa-apa, nelpon ke Pimpret juga yang kena teguran oleh orang kan. Tuh, wartawan kamu tegur, nggak benar itu. Gitu kan. Ya. Jadi diterapkanlah aturan. Sekarang ini dipergampang loh masuk wartawan, dipergampang. Tapi jangan dipergampang juga gitu kan. Ya, perlu diketahui lagi sebenarnya kami selaku pimpinan redaksi ini bekerja keras ya untuk bagaimana menyesuaikan standar media kita sesuai aturan. Sudah bisakah media kita menggaji wartawannya, menggaji karyawannya? Itu. Nah, tugas kita wartawan, bagaimana kita mempersiapkan diri supaya kita layak menerima honor atau gaji. Gitu kan? Artinya kita harus punya kerja. Harus mematuhi aturan-aturan perusahaan media kita. Nah, kalau kita nggak ada kerja, perusahaan mana yang mau gaji? Perusahaan bodoh. Gitu kan? Jadi inilah namanya sinergi. PES bersinergi kepada segenap elemen masyarakat, mulai dari TNI, Polri, instansi swasta, dan masyarakat. Tapi yang lebih penting lagi, PES harus bersinergi juga kepada diri sendiri, bersinergi kepada rekan-rekan, bersinergi kepada perusahaan. Itu. Ya mungkin situ dulu ya. Selamat bekerja, semangat tetap, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.